Salam. Salam. Bapak Mama, syukur pada Tuhan, tidak terasa Bapak Mama. Kita sudah sampai di bulan keluarga di tahun ini. Terasa hari-hari hidup akhir-akhir ini terlalu cepat. Jadi kita sudah sampai di bulan Oktober. Bapak Mama, Sidode Gemit secara khusus menetapkan bulan Oktober itu sebagai bulan keluarga bagi seluruh warga Jemaat Gemit. Karena pada kesempatan ini kita dipanggil untuk memahami sekali lagi makna keluarga bagi keluarga kita masing-masing. Hari ini tema perenungan kita keluarga Allah, keluarga yang melindungi anak. Anak-anak itu punya tempat yang paling penting dalam keluarga, baik di dalam gereja, masyarakat, dan bangsa ini. Karena betapa pentingnya mereka, maka kita harus memberi perhatian khusus bagi kehidupan anak-anak. Karena mereka masa depan kita. Cara kita memperhatikan mereka, kita melindungi. Bapak Mama bersaudara, fakta sekarang membuktikan bahwa banyak anak-anak mengalami kekerasan di dalam keluarga. Mereka mengalami pengabaian. Mereka ditelantarkan, kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Ada banyak sekali kasus. Menurut saya, dengan pengalaman kehidupan keluarga, bukan soal berapa banyak anak yang kita lahirkan, tapi masa depan apa yang kita berikan pada anak. Harapan seperti apa yang kita berikan pada anak. Jadi bukan soal kita punya anak berapa, tapi kita mau perhatikan perlindungan apa, harapan apa, masa depan apa yang kita berikan pada anak itu. Kita mau buat apa untuk anak punya masa depan, punya hidup, supaya dia terlindungi dari kemiskinan, dia terlindungi dari ketertinggalan pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Orang tua harus melihat masa depan pribadinya di kehidupan anak-anak. Karena kalau sekarang orang tua sudah gagal contohnya dia tidak sekolah lagi, maka dia harus memberi masa depan bagi dirinya pada anak-anak, yaitu dia harus ke sekolah anak-anak. Kalau dia punya keadaan sekarang, dia mengalami kondisi di mana dia miskin, dia punya ekonomi tidak bagus, maka dia harus memberikan dengan upaya melindungi anak-anaknya supaya memiliki masa depan dia. Anak-anak mesti dilindungi, sebab saat ini ada banyak ancaman. Lingkungan bermain, sekolah, orang-orang luar menjadi lingkungan yang mengancam anak-anak kita. Dalam perenungan kita Bapak Mama di bulan keluarga ini, di Keluaran, kita melihat pentingnya melindungi masa depan anak. Karena melindungi masa depan anak itu tugas keluarga. Pembacaan kita bercerita tentang keluarga Lewi. Di kisah ini tidak menemukan peran bapa. Karena kalau kita melihat konteks hidup orang Israel pada waktu itu, laki-laki itu kerja paksa, kerja rodi. Jadi kemungkinan bapa dari Musa ini bekerja. Dan pada saat itu dia hanya dilindungi oleh ibunya dan kakaknya perempuan, mulai dari kandungan sampai pada dilahirkan. Di sini Bapak Mama menyebutkan 3 perempuan yang memberi perlindungan bagi Musa.
Kalau kita membaca perenungan ini, tindakan ketiga perempuan menunjukkan betapa berharganya hidup anak-anak dan layak diperjuangkan. Sejak dari kandungan, dilahirkan, sampai kehidupan setiap hari, layak untuk dilindungi karena mereka berharga. Bapak Mama bisa kita bayangkan, terlalu berat situasi pada waktu itu. Anak laki-laki harus dibunuh, dan ketika Musa dilahirkan, dia punya mama lihat ini anak terlalu cantik. Ini menggambarkan bahwa ketika ini ibu Musa melihat anak ini, dia punya harapan pada masa depan Musa. Dan karena dia melihat anak itu cantik, itu memberi semangat bagi dia supaya mencari jalan perlindungan bagi anaknya. Di sini bukan dia buang Musa, tapi dia sudah berupaya rawat 3 bulan. Dan memang, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lagi. Maka dia harus taruh di dalam peti dan dibawa ke Sungai Nil. Di Sungai Nil itu ada ancaman. Kalau anak ini ditemukan dan dia anak Ibrani, pasti dia dibunuh. Tapi Bapak Mama, iman seorang ibu, dia meyakini bahwa di dalam peti, ditaruh di air itu, ada masa depan bagi anaknya. Jadi bukan sembarang ditaruh di situ. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kondisi membuat dia harus membawa anaknya keluar dari rumah. Tapi dalam keyakinan iman kepada Allah Israel, bahwa di air masa depan Musa itu ada. Musa, dia punya arti nama karena aku telah menariknya dari air. Ada tantangan di situ memang. Tapi di situ ada masa depan Musa. Bapak Mama bersaudara, ini mau mengajarkan kepada kita bahwa terkadang orang tua menaruh anak-anak dalam kesulitan tertentu. Dia terancam di situ. Bukan karena orang tua sengaja ditaruh di situ. Atau orang tua mendidik dengan rotan. Bukan sengaja dia mendidik dengan rotan. Tapi dia tahu bahwa di ujung itu ada kehidupan dan masa depan bagimu. Karena itu anak-anak, jangan pernah melihat didikan orang tua itu sebagai sesuatu yang terlalu menghukum kita. Tapi perhatikan itu, bahwa di dalam keadaan-keadaan seperti itu, orang tua taruh kita ke masa depan di situ. Dalam keadaan-keadaan sulit, terancam sekalipun. Tapi harus memaknai bahwa orang tua sedang taruh kita ke masa depan di situ. Memang saat ini dilarang untuk pukul anak. Tapi firman Tuhan bilang, seorang orang tua mendidik tidak mungkin pukul kasih mati dia pu anak. Anak-anak harus memaknai kondisi-kondisi tertentu orang tua menaruh kita dalam kondisi-kondisi yang kadang kita tidak suka. Tapi itu Tuhan taruh, orang tua taruh kita ke masa depan. Bapak Mama bersaudara, kita melihat tindakan seorang kakak perempuan. Dia pantau dari jauh ketika Musa diletakkan di Sungai Nil. Jadi bukan asal dia berdiri di situ, tapi dia punya hati yang penuh kasih pada adiknya. Dan dia dapat itu keteladanan dari seorang mama yang mempengaruhi dia punya cara pandang dan perilaku.
Dan dengan itu Tuhan pakai dia supaya berperan sebagai penjaga saudara. Di tengah ancaman kematian keluarganya bagi adiknya, kakak perempuan Miriam ini punya iman, dia punya kasih, dia punya keberanian, dia pastikan bahwa dia adik itu harus selamat. Karena itu ketika dia melihat putri Firaun dan dayang-dayangnya menghampiri anak itu, dia pergi dan dia usul supaya dia panggil orang yang menyusui dan mengurus itu anak bagi tuan putri. Seorang Ibrani, perempuan Ibrani, langsung bercakap-cakap dengan putri Firaun bukan hal yang mudah. Tapi dia berani untuk memperjuangkan keselamatan adiknya, dia berani untuk melindungi masa depan adiknya. Ini menjadi pesan bagi kita, saudara bersaudara, bahwa melindungi anak-anak, melindungi kehidupan keluarga itu bukan saja peran orang tua, tapi juga peran saudara bersaudara. Di antara kita yang orang tua seurus sukses, harus topang yang lain. Karena itu kita menjaga kehidupan kita bersama untuk sama-sama mengalami kebaikan dan keberhasilan. Jangan tutup tangan dengan saudara, tapi harus saling menopang satu sama yang lain. Karena kita sama-sama melindungi keluarga. Harus punya kasih, harus punya keberanian untuk juga mengasihi dan memberi pengorbanan bagi saudara-saudara kita. Itu panggilan iman bagi saudara bersaudara dalam melindungi keluarganya supaya punya masa depan yang sama-sama baik. Putri Firaun di sini Bapak Mama, dia punya belas kasihan dan hati dari dalam hatinya. Dia punya belas kasihan itu berlawanan dengan perintah ayahnya Firaun. Karena dia punya bapak kasih perintah supaya anak-anak Israel yang laki-laki itu dibunuh. Tapi dia punya belas kasihan itu beda. Dia memperhatikan pentingnya pengasuhan dari seorang ibu terhadap Musa. Harus ada yang asuh Musa dan harus ada yang menyusui ini anak. Karena itu apa yang dilakukan oleh putri Firaun ini menembus perbedaan hubungan darah daging, suku ataupun juga agama. Putri Firaun ini menjadi teladan bagi banyak keluarga yang punya belas kasihan mengambil dan merawat anak-anak. Karena di tangan mereka, walaupun mereka tidak punya anak, yang dilahirkan dari kandungan, tapi di tangan mereka menerima dan mengambil anak dari belas kasihan hati yang begitu luar biasa dan menaruh masa depan yang baik bagi anak-anak. Tindakan putri Firaun ini menjadi teladan bagi banyak orang tua di masa kini yang peduli terhadap anak-anak. Bapak Mama bersaudara, penyelamatan Musa yang tidak hanya dikerjakan oleh putri Firaun seorang diri, tetapi ada perlindungan Tuhan. Ada keberanian dari para bidan, Sifra Puah, ibu Musa, saudara perempuan para dayang dan putri Firaun. Dan mereka memberikan masa depan bagi Musa. Bapak Mama bersaudara di masa sekarang, bahkan di tengah kita, mungkinkah anak-anak kita kehilangan masa depan karena kita tidak melindungi mereka? Anak-anak belum merdeka dari kekerasan. Di dalam keluarga ada KDRT, Bapak Mama bakalai berpukul di depan anak-anak, anak-anak punya kepahitan. Ada perkawinan anak-anak, anak-anak belum mencapai umur nikah, kawin, tapi mereka sudah harus kawin. Ada stunting, ada perceraian orang tua yang membuat anak-anak mengalami goncangan iman dan itu berdampak pada karakter mereka.
Anak-anak punya kepahitan terhadap dia pun bapa dengan mama karena rumah tidak menjadi tempat ternyaman lagi. Jadi mereka mencari tempat ternyaman di luar. Orang tua tidak memberi kasih kepada anak-anak, mereka melupakan peran mereka untuk memberi kasih. Terlalu kasih sayang di luar sampai lupa anak-anak. Anak-anak diabaikan, anak-anak dilantarkan. Makan minum mereka tidak diperhatikan. Mau pergi sekolah atau tidak, orang tua tidak peduli. Kita juga perlu melindungi anak-anak dari media sosial. Karena anak-anak malam-malam tidak tidur, anak-anak remaja sampai pemuda, malam-malam tidak tidur tapi cari wifi, tempat wifi untuk duduk nongkrong, bermain. Orang tua harus cari bahwa mereka kembali ke rumah, melindungi mereka di rumah. Karena kalau kita mengabaikan anak-anak bermain game di luar dan kita orang tua tidur sono di rumah, itu pengabaian. Kita memang capek kerja, tapi harus pastikan bahwa kita tidur dengan anggota lengkap di rumah. Bapak mama tidak pantas untuk saya berbicara ini karena saya seorang anak. Tapi firman Tuhan mengajak kita untuk kita memperhatikan ini bersama. Pengabaian-pengabaian kecil itu tidak boleh dilakukan. Anak-anak mau pergi sekolah, sepatu tidak ada, pakaian tidak bagus, alat tulis tidak ada. Di rumah orang tua mengeluarkan bahasa-bahasa kotor, kutukan, itu menyakiti hati anak-anak. Berbagai pengabaian yang kita lakukan dalam kehidupan keluarga, itu akan membawa dampak yang buruk karakter mereka. Dan itu harus kita perhatikan. Bapak mama bersaudara, kalau kita memperhatikan bacaan kita, Musa itu dia diasuh oleh ibunya sampai besar baru bawa ke istana. Sampai dia besar dia tidak lupa dia pun jati diri sebagai seorang Ibrani walaupun hidup di istana yang mewah, yang megah. Tapi identitas dia sebagai seorang ibu yang pernah memperjuangkan dia punya hidup, dia tidak pernah lupa. Karena itu dia kembali memperjuangkan kehidupan bagi bangsa Israel ketika dia lari dari Mesir. Bapak mama bersaudara, percaya bahwa perlindungan orang tua itu tidak pernah sia-sia. Kalau kita melindungi mereka, perjuangan itu dilakukan di dalam iman kepada Tuhan. Karena ada saat di mana kita mendekap mereka di dalam rumah. Tapi ada saat di mana mereka keluar dan kita tidak bisa dekap mereka. Bahkan pengetahuan kita terbatas. Tapi Allah tidak terbatas dalam pengetahuannya. Punya iman kepada Tuhan, bahwa sekiranya Tuhan memberikan kita orang-orang di luar seperti hati seorang putri Firaun, yang turut juga melindungi anak-anak kita. Bapak mama bersaudara yang diberkati oleh Tuhan, melindungi anak-anak itu dalam banyak hal. Bapak mama sibuk kerja memang. Tapi bapak mama pun masa depan itu ada di anak-anak. Kalau saya omong ini menyakiti bapak mama pun perasaan, saya minta maaf. Mebung ini kaya dengan air. Mama-mama tidak boleh membiarkan dia anak tidur dengan kotor. Kasih mandi sebelum mereka tidur, sore. Itu bagian dari perlindungan. Kita mau melindungi dengan hal apa? Hal-hal kecil seperti itu. Tapi kita melindungi tubuh mereka untuk sehat. Hal-hal kecil apapun.
Itu harus menjadi perhatian kita. Mengasuh dan membesarkan. Bapak, mama, bersaudara, melindungi anak-anak itu kita lindungi kita punya masa depan sendiri. Melindungi anak-anak itu kita melindungi generasi kita sendiri. Kalau kita melindungi anak-anak, kita berpihak pada kehidupan. Dan kita menjaga keberlanjutan harapan hidup iman keluarga. Ancaman terhadap keselamatan anak-anak masih terus berlanjut hari ini. Kejahatan muncul dalam berbagai rupa. Dan itu menjadi ketakutan terbesar bagi orang tua. Ancaman bagi anak-anak. Namun kita belajar dari Imam, Ibu Musa, dan saudara perempuannya, Miriam. Bahwa ketika kita berjuang, kita berani, kita berusaha, tidak kenal lelah, tidak putus asa, Tuhan pasti melindungi anak-anak kita. Iman seorang ibu dan kakak perempuan, keberanian mereka, Tuhan lihat itu, dan Tuhan selamatkan Musa dengan menghadirkan putri Firaun. Bapak, mama, bersaudara yang diberkati Tuhan, terkadang keluarga mencoba melindungi anak-anak dari banyak bahaya di luar rumah. Kita tidak bisa jaga. Kita rawat baik-baik di rumah, kita jaga baik-baik, tapi lingkungan di luar kita tidak bisa jangkau itu dan kita tidak tahu. Namun sikap Maryam itu mengajarkan kita bahwa kita harus pantau. Kita berdoa, kita beriman supaya lingkungan di mana anak kita berada itu turut menjaga anak kita. Bapak, mama, bersaudara yang diberkati Tuhan, ada bapak yang dia tidak merokok, tapi anaknya merokok. Padahal dia tidak pernah suruh dia anak beli rokok kasih dia. Anaknya pegang rokok dan merokok. Apakah karena kurang bapaknya yang ajar dia? Anak ada di lingkungan luar. Kita tidak suruh dia begitu, tapi ada orang yang bilang panggil dia, kau suruh bantu, minta beli rokok, beli sopi dan lain sebagainya. Perlindungan orang tua terhadap anak itu kita memahami bahwa terbatas adanya. Karena ada saat di mana kita seperti Ibu Musa, kita mendekap dia sedekat-dekatnya dengan kita. Tapi ada saat di mana memang kita tidak bisa taruh dia di dalam rumah terus. Dia harus keluar. Dan lingkungan di luar tidak mungkin menjaga dia seperti kita menjaganya. Tapi dengan iman seorang ibu, dia meyakini bahwa ada Tuhan yang melindungi dia. Tuhan pakai kita semua untuk melindungi anak-anak. Jadi orang tua kalau merokok kenapa beli rokok sendiri? Mau minum kenapa beli minum sendiri? Saya perhatikan itu ada yang beli minum itu dong gonceng anak kecil. Ada anak-anak yang sudah mengerti ikut mereka dan tarik jirgen di belakang. Bapak mama di bulan keluarga ini, masa depan keluarga itu terlalu penting. Karena itu keluarga harus sungguh-sungguh menghayati akan firman ini dan melindungi keluarganya, anak-anaknya. Berani, jangan kena lelah, jangan menyerah dengan kondisi anak-anak. Percaya bahwa tangan Tuhan yang menyelamatkan Musa melalui berbagai pihak, tangan Tuhan itu juga yang sanggup menyelamatkan anak-anak kita dari berbagai ancaman kehidupan. Orang tua mungkin saja kecewa, mungkin saja putus asa karena berbagai kondisi yang anak-anak kita alami. Tapi kita harus punya iman seperti Ibu Musa.
Bapak Mama, Tuhan Yesus bilang, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Melindungi anak itu melindungi dia punya iman juga. Jadi jangan mengabaikan anak-anak untuk datang ke ibadah. Orang tua bangun pagi sibuk bekerja, lupa dia pu anak. Padahal harusnya dia membawa anak-anak datang gereja supaya iman itu tumbuh dalam karakter itu. Saya salut Bapak Mama yang pagi-pagi dia dandan anaknya cantik-cantik datang sekolah minggu, datang gereja itu harus kita syukuri. Karena mereka melindungi iman anak-anak. Ada orang tua yang tidak melindungi iman anak-anak. Jangan lelah untuk masa depan anak-anak kita. Mungkin di kita pemulut bilang kita sudah menyerah, kita tidak bisa atur lagi karena ini anak ini tidak bisa diatur. Tapi firman Tuhan bilang tidak ada kata menyerah dalam melindungi anak. Kalau bukan kita yang lindungi, siapa yang melindungi? Dia buah hati kita, dia masa depan kita. Jadi tidak ada alasan untuk bilang tidak melindungi anak dari berbagai ancaman kejahatan. Mungkin mereka sudah terlanjur jalan jauh, kita mau panggil pulang juga setengah mati. Tapi jangan menyerah. Anak-anak yang hari ini banyak yang hadir, mari kita memaknai perlindungan orang tua bagi kita. Karena mereka mau taruh masa depan di kita pu hidup. Anak-anak tahu lagu Kasih Ibu? Tahu boleh menyanyi? Kasih Ibu. Penuh makna. Jadi kita anak-anak itu harus taruh kita pun diri dalam perlindungan orang tua. Kalau memang benar-benar mereka melindungi kita. Jadi ya anak-anak yang ingin hari datang dengan dengar firman Tuhan. Sebentar malam nah jangan pi luar rumah lain. Kau duduk tada wifi di mana-mana. Orang tua tunggu sampai khawatir setengah mati di rumah. Mereka omong ulang-ulang, ada saat di mana mereka sangat kecewa dengan menyerah dan diam. Tapi harus kita anak-anak pahami bahwa itu awal dari kehancuran kita. Kalau orang tua semulai menyerah dan diam, tidak peduli lagi, maka itu awal kehancuran kita. Karena itu kalau orang tua mampu untuk ubah kita punya nasib hidup, walaupun mereka petani, hidup ada susah, tapi mereka punya semangat untuk mengubah masa depan kita. Dan kita harus kekang kita punya kemauan masa muda yang duduk-duduk di luar sampai tengah malam. Kalau kita berani, maka masa depan itu ada di kita pun hidup. Hayati lagu ini Bapak, adik-adik semua, kita semua pemuda-pemudi. Kasih Ibu kepada kita itu, dia tidak terhingga sepanjang masa. Dia memberi, dia tidak harap kembali. Dia pun kasih itu menyinari kita supaya kita lihat masa depan dunia ini, masa depan kita. Karena itu hargai pengorbanan orang tua. Orang tua lindungi kita hari ini, di hari tua terkadang mereka malu untuk meminta kita lindungi mereka. Karena kita ada anak-anak sibuk. Itulah hebatnya orang tua. Karena itu kita semua yang hari ini hadir,
Orang tua terpanggil untuk melindungi anak-anaknya. Anak-anak, kalau kamu dilindungi dalam nasihat didikan firman Tuhan, berilah dirimu dilindungi. Kalau orang tua tidak melindungi kita di dalam hal demikian, masih banyak ada orang yang punya hati untuk kamu, melindungi kamu. Tuhan melindungi kamu. Karena itu, orang tua buat kamu mengalami kepahitan. Tapi masa depanmu harus terhubung dengan Tuhan. Itu harus menjadi pergumulan kita bersama dengan konteks jemaat Mebong ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.